Silakan diaktifkan ya kameranya. Sebelum materi, di sini Ibu ingin memeriksa dulu kesiapan kalian. Nah, silahkan siapkan catatan, kemudian alat tulis, dan buku paketnya untuk mencatat hal-hal yang Ibu sampaikan nanti. Nah, baik, untuk presensi, nanti Ibu akan berikan linknya pada chat box ya. Absennya menggunakan Google Form seperti biasa. Untuk teknik penilaian pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengambil dengan memberikan soal di sela-sela pembelajaran, kemudian keaktifan kalian juga, dan di akhir dari penugasan. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan dulu kompetensi dasar. Yang pertama 3.3, menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang kedua 4.3, membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Lalu indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama 3.3.1 menyebutkan sumber daya alam di Indonesia. Lalu 3.3.2-nya menganalisis sumber daya alam di Indonesia. 4.3.1-nya membuat peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai klasifikasi sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang ada di alam ini perlu dikelompokkan atau digolongkan agar memudahkan pemahaman mengenai sifat-sifat sumber daya alam tersebut. Nah, selain itu, klasifikasi sumber daya alam ini dapat mempermudah dalam merencanakan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya tersebut agar tidak cepat habis. Namun dapat memberi manfaat yang optimal bagi kehidupan manusia. Nah, ada berbagai ragam sumber daya alam yang dapat diklasifikasikan menurut beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya nih di sini ada pengertian dari sumber daya alam itu sendiri. Menurut Surya Negara tahun 1977 mengatakan bahwa secara definisi sumber daya alam merupakan unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, jadi sumber daya alam merupakan segala sumber alam yang memiliki potensi atau daya dan kemungkinan memberikan kesejahteraan dengan berbagai bentuk kemudahan bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, di sini kita masuk pada klasifikasi sumber daya alam. Terdengar tidak suaranya? Terdengar, Bu. Pertama nih, sumber daya alam diklasifikasikan berdasarkan sifat. Itu terbagi dua ya, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ini karena alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu yang relatif cepat. Nah, dengan demikian, sumber daya alam ini tidak dapat habis. Nah, pembaharuannya ini bisa terjadi dengan dua jalan, yaitu secara reproduksi atau dengan adanya siklus. Lalu yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam ini terdapat dalam jumlah yang relatif statis, karena tidak ada penambahan atau pembentukannya sangat lambat.
bila dibandingkan dengan umur manusia. Nah, pembentukan kembalinya itu memerlukan waktu ratusan bahkan jutaan tahun. Jadi manusia tidak dapat memanfaatkannya selama 2-3 generasi. Nah, sumber daya alam ini dapat habis. Contohnya itu seperti bahan mineral, minyak tanah, gas bumi, batu bara, barang tambang, dan sumber daya alam fosil lainnya. Nah, lalu yang kedua ada berdasarkan potensi. Yang pertama yaitu sumber daya alam materi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, misalnya batu, besi, emas, kayu, serat kapas, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada sumber daya alam energi. Nah, sumber daya alam energi ini yang dapat dimanfaatkan energinya, misalnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut, laut, kincir angin, dan lain-lainnya. Nah, manusia bisa menggunakan energi yang dihasilkan oleh sumber daya alam ini untuk memasak, untuk menggerakkan kendaraan, mesin industri, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada sumber daya alam ruang, yang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidupnya. Nah, makin besar kenaikan jumlah penduduk, sumber daya alamnya itu juga akan makin sulit diperoleh. Nah, ruang dalam hal ini itu dapat berarti ruang untuk mata pencaharian, misalkan seperti pertanian dan perikanan. Contoh lainnya tempat tinggal, kemudian area bermain, dan sebagainya. Nah, lalu yang keempat ada sumber daya alam waktu. Nah, sulit dibayangkan bahwa waktu itu merupakan sumber daya alam. Namun, sebagai sumber daya alam, waktu ini tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Contohnya seperti air yang sulit didapatkan pada musim kemarau yang akibatnya mengganggu tanaman pertanian. Lalu yang ketiga, ada klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenis yang terbagi dua ya, yaitu ada sumber daya alam non hayati atau abiotik dan sumber daya alam hayati atau biotik. Nah, yang pertama ini sumber daya alam non hayati atau abiotik. Nah, atau biasa yang disebut juga dengan sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Nah, contohnya itu seperti bahan tambang, kemudian tanah, air, dan kincir angin. Lalu yang kedua ada sumber daya alam hayati atau biotik. Nah, misalnya itu seperti hewan, tumbuhan, mikroba. Nah, sumber daya alam biotik ini berupa makhluk hidup. Nah, biasanya sumber daya alam tumbuh-tumbuhan ini disebut dengan sumber daya alam nabati, sedangkan sumber daya alam hewan disebut dengan sumber daya alam hewani. Nah, di sini ada contoh dari sumber daya alam yang berdasarkan sifatnya. Lalu di sini ada contoh sumber daya alam berdasarkan jenis, ada abiotik dan biotik. Tadi abiotik itu merupakan benda mati ya. Kalau yang biotik ini benda yang hidup. Nah, yang abiotik ini contohnya misalkan tanah. Lalu yang biotik ini contohnya seperti hewan dan manusia juga termasuk dalam sumber daya alam biotik. Lalu contoh sumber daya alam berdasarkan potensinya, di sini tidak termasukkan ya, seharusnya masih ada satu lagi yaitu waktu. Nah, yang pertama materi nih, contohnya seperti misalkan emas, kemudian energi. Contohnya sinar matahari, ruang contohnya pertanian. Nah, untuk materinya apakah dapat dipahami? Dapat dipahami? Dapat, Bu. Nah, baik ya, di sini Bu ada satu soal saja ya, silakan untuk dijawab.
Contoh sumber daya alam terbarukan kecuali A. Hewan, B. Batu bara, C. Air, D. Mikroba. Batu bara, Bu. Batu bara. Untuk kita kan masih memiliki waktu yang cukup banyak ya. Nah, di sini Ibu ingin meminta kalian untuk membaca sumbernya bisa dari buku paket yang kalian punya atau bisa dari internet. Nah, kalian coba baca dulu. Jadi dicari apakah dari materi yang Ibu sampaikan dengan dari sumber yang kalian baca itu ada perbedaan atau tidak. Misalkan klasifikasi sumber daya alam yang Ibu jelaskan tadi kan ada 3 ya, berdasarkan jenis, berdasarkan potensi, dan berdasarkan sifat. Nah, misalnya nanti dalam literatur kalian, misalkan tidak hanya 3, ada 5, misalkan berdasarkan apa, nah nanti dapat disampaikan oleh kalian. Silakan mulai dari sekarang. Waktunya 5 menit ya. Udah, Bu. Mau membacakan hasil literaturnya. Sama, Bu. Sama. Baik ya, kalau sama. Selanjutnya di sini. Nah, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian untuk di pertemuan hari Kamis ya. Nah, silakan dibuat menjadi 4 kelompok ya. Boleh didiskusikan melalui WA grupnya, punya grup dengan teman-temannya. Ada, Bu. Silakan didiskusikan untuk pembagian kelompoknya, dibagi menjadi 4 kelompok. Bagaimana? Apakah sudah ada kelompoknya? Sudah, Bu. Ya. Nah, untuk selanjutnya, karena waktunya juga sudah hampir habis, Ibu akan langsung memberikan tugasnya ya. Nah, untuk kelompok itu yang tadi sudah dibikin, nah untuk tugasnya itu membuat peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang pada pertemuan selanjutnya kalian presentasikan ya. Boleh dengan perwakilan atau semuanya maju ke depan boleh. Itu nanti didiskusikan saja dengan kelompoknya. Untuk PowerPoint-nya nanti Ibu akan kirimkan saja ya di grup untuk kalian baca lagi gitu. Nah, pertemuan kali ini untuk materinya sudah Ibu berikan. Selanjutnya, ada yang ingin menyimpulkan dulu dari pertemuan hari ini? Jika tidak ada, Ibu saja yang menyimpulkan. Nah, jadi kesimpulan dari pertemuan hari ini mengenai materi klasifikasi sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa hal. Seperti yang pertama berdasarkan potensi, yang dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, sumber daya alam ruang, dan sumber daya alam waktu. Lalu yang kedua, sumber daya alam yang diklasifikasikan berdasarkan jenis, yang dibagi lagi menjadi 2.
macam, yaitu yang pertama sumber daya alam non-hayati atau abiotik dan sumber daya alam hayati atau biotik. Lalu yang ketiga, sumber daya alam diklasifikasikan berdasarkan sifat yang dibagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk pertemuan kali ini sepertinya sudah selesai. Nah, sebelum diakhiri, kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.